salah satu primadona baru wisata bahari Provinsi Jawa Timur. Saat akhir pekan, gak usah ditanya deh ramenya pulau ini oleh pengunjung. Pasir putih, laut yang jernih, langit yang biru cerah. Siapa yang gak tergoda dengan vitamin C ini? Cocok kan buat kaum yang suka healing-healing? Pulau cantik ini bisa ditempuh sekitar 40 menit saja memakai kapal penyeberangan rakyat dari Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo. Paman-paman kameramen kayaknya salah mendarat nih. Padahal bisa langsung ke pantainya. Ini kok malah ke dermaga utara Pulau Gili Ketapang? Ketiduran ya tadi? Ini sih agak jauh dari pantai indahnya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Lagian seru juga kan naik sepeda motor melintasi pemukiman penduduk seperti ini. Awas! Untung aja nggak ketabrak. Ada aja. Ngapain sih sobat hutan si kambing berkeliaran di lorong jalan? Walah, di depan ada lagi. Wah, banyak banget kambing di sini. Hampir setiap sudut pemukiman, kambing dan domba mudah dijumpai. Hihihi, Otan gak salah lihat kan? Kalian makan sampah. Ah, tidak. Nanti kalian sakit loh. Yakin perut kalian tidak apa-apa? Yang kalian makan itu bisa berbahaya bagi tubuh loh. Mungkin karena terbatasnya rumput dan daun sumber pakan untuk para kambing, mereka sampai mengais-ngais makanan seperti ini. Sangat disayangkan. Setahu Otan, kambing punya indera penciuman yang baik. Mereka bisa membedakan mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak. Mereka memang tidak akan makan plastik. Mereka tahu itu dan bisa membedakan dengan sampah kertas. Sebisa mungkin mereka akan memilah dan memilih yang kiranya baik dan bisa dimakan. Tapi kalau keadaannya terpaksa seperti ini, bisa saja mereka memakan zat-zat berbahaya yang terdapat pada sampah. Siapa yang bisa menjamin coba? Hei, waduh. Gak bener ini, bener-bener gak bener. Enak aja buang sampah dengan santainya, seperti merasa tak berdosa. Ini kebiasaan buruk namanya. Panggung depan Pulau Wisata Gili Ketapang memang cantik dan masyhur. Tapi siapa sangka di belakang panggungnya malah berkebalikan. Sampah bertebaran di setiap sudut pesisir dekat pemukiman. Ikan sisa makanan. Loh, kok doyan sih? Padahal kalau di buku pelajaran kan kambing dan domba adalah hewan herbivora alias pemakan tumbuhan. Bisa-bisanya mereka makan daging ikan. Tuh lihat, si kucing sampai bingung. Harusnya itu kan jatah si Meong. Kasihan kamu, Pus. Jatahmu direbut. Sabar ya, Pus. Mau heran? Lah, kok nyata. Ih, ini apa? Ini dia yang Otan khawatirkan. Sekarang kejadian. Di antara sebaran sampah ada sosok-sosok yang terbujur kaku. Ia sudah gak bernyawa. Malang benar nasibmu. Makan sembarangan memang bisa berakibat buruk bagi kesehatan hewan ternak dan bisa-bisa menyebabkan kematian seperti ini. Zat-zat dan bakteri-bakteri jahat bisa saja meracuni tubuh dan membuat sakit. Tak semua pemilik kambing dan domba acuh terhadap ternaknya ya teman.
Malah dari hasil penyelidikan Otan di sini, mereka sebenarnya cukup peduli dan sayang sama ternaknya. Ini dia yang mereka tunggu-tunggu. Tiap pagi, sang pemilik sudah menyiapkan makanan lezat untuk mereka. Biasanya pemilik kambing memberikan makan berupa campuran dedak dan juga bulir jagung yang sudah digiling. Weh, ini tentu saja enak, kenyang, dan bergizi bagi sobat-sobat Otan ini. Loh, Nenek, mau diapakan sobat Otan itu? Domba ini terikat, jangan-jangan mau dipotong. Ih. Gunting itu tajamnya. Aduh, tolong. Walah, Otan salah sangka. Si Embe bukan mau dipotong. Gak mungkin kan menyembelih pakai gunting seperti ini? Rupanya nenek sedang mencukur bulu sobat Otan ini. Nenek berbaik hati mau mencukur bulu-bulu domba yang sudah menebal. Trik, trik, trik. Ayo Nek, gunting terus. Cukur hingga gundul. Gimana? Badan sudah terasa enteng dan lebih segar kan Sob? 2 minggu sekali, kambing di pulau ini juga biasa dimandikan oleh pemiliknya. Selain agar terlihat sehat, para pemilik kambing berharap ketika ada pembeli yang datang tiba-tiba, kambing dan domba akan terlihat bersih, sehat, dan layak diperjualbelikan. Ayo Mbak, jangan takut, jangan jeri. Air-air ini akan menyehatkanmu. Tubuh si Mbak pun jadi makin sehat deh. Kalau melihat kambing-kambing ini mandi, Otan jadi tersadar. Dalam keadaan tertentu, kambing dan domba takut air adalah mitos belaka. Buktinya, mereka sangat menikmati saat dimandikan. Mungkin bisa dan berani karena biasa ya. Baiklah, kalau masih ada yang belum percaya, Otan akan buat pembuktian. Kanin, agen Otan yang kece ini, akan bantu Otan menguji. Kalian lihat kan si domba di atas itu? Perhatikan juga sekeliling tempat yang dikepung oleh air. Kalau Otan pantau sih, air sekelilingnya cukup dalam. Ayo tebak, kira-kira si Embe berani lompat dan kembali ke darat atau tidak? Kita tunggu sesaat lagi ya. Tunggu. Sabar. Nah, tuh kan? Kalian lihat sendiri kan? Si Embe tanpa ragu terjun ke air. Perlahan tapi pasti, ia berhasil mencapai daratan. Hebring kamu Sob. Kalau teman-teman di rumah tadi perhatikan, si Embe ternyata juga punya kemampuan berenang di air. Ya, walaupun singkat waktunya, ia mampu mengapung dan sedikit demi sedikit mengayuh dan bergerak pakai keempat kakinya. Pada ujian kali ini, bisa dibuktikan kalau domba ternyata juga berani dan mampu melewati air. Kermaks alias keren maksimal. Walau berbentuk layang-layang, tatapannya itu loh. Teman di rumah, tahu ini sosok hewan apa? Yap, benar. Ini adalah gambar figur naga. Serem ya. Bayangkan kalau kalian beneran bertemu hewan seperti ini. Tapi tenang, hewan ini sebenarnya adalah termasuk hewan mitologi alias hewan khayalan. Di alam nyata, naga tidak pernah ditemukan keberadaannya. Tapi, naga sebagai hewan mitos selalu ada dalam berbagai cerita suku bangsa di berbagai belahan dunia. Hanya saja, setiap suku bangsa memiliki penggambaran yang berbeda tentang cerita dan ciri bentuk naga.
Di Eropa, naga digambarkan seperti hewan buas dan besar seperti dinosaurus. Tubuhnya bersisik, berkepala seperti ular, dan memiliki sayap yang juga besar. Hebatnya, versi orang Eropa, naga mampu mengeluarkan api dari mulutnya. Wih, kermaks. Di Inggris dan Prancis, naga disebut dragon. Di Spanyol, naga dikenal dengan sebutan Draco. Pada bangsa Slavik di Rusia, naga bahkan digambarkan memiliki 3 kepala yang dapat menyemburkan api. Naga versi Rusia disebut sebagai Zmeverenik. Di Barat, naga lebih digambarkan sebagai monster yang bersifat merusak dan bersekutu dengan kejahatan. Pokoknya antagonis deh. Apapun bentuk naga yang dibayangkan oleh berbagai masyarakat dan kebudayaannya di dunia, yang jelas naga selalu merujuk kepada suatu sosok hewan yang bersisik menyerupai reptil. Dalam dunia nyata, ada loh hewan-hewan yang disematkan kata naga dalam penamaannya. Inilah salah satu hewan kebanggaan Indonesia yang terkenal hingga ke mancanegara. Ia adalah komodo. Orang lokal setempat menyebutnya ora, tapi dalam bahasa Inggris, komodo disebut sebagai komodo dragon. Para peneliti meyakini komodo sudah ada sejak zaman purba. Sobat otan dari Pulau Rinca ini sangat kuat dan besar. Seekor komodo dapat tumbuh hingga sepanjang 3 meter loh. Dan bobotnya bisa mencapai 166 kilogram. Besar banget kan untuk ukuran reptil. Selera makan si komodo juga besar. Bayangkan ya, ia mampu menelan mangsa yang besarnya mencapai 80% dari tubuhnya sendiri. Komodo memang punya rahang yang elastis. Pantas saja bisa menelan cabikan daging yang besar. Buas banget ya. Ia dinobatkan sebagai kadal terbesar di dunia. Pantas saja ia mendapatkan julukan naga atau dragon. Sobat otan yang kedua mendapatkan julukan dragonfly. Keren ya namanya. Kalau kita sih lebih mengenalnya dengan sebutan capung. Iya, capung. Serangga yang sering kita lihat di kebun belakang rumah itu loh. Para peneliti percaya capung termasuk hewan purba. Jauh sebelum dinosaurus ada di bumi, si capung sudah ada menghiasi langit. Oh iya, si capung ini juga dikenal sebagai penerbang yang handal. Ia dapat menggerakkan keempat sayapnya secara mandiri. Ia dapat bergerak maju, mundur, naik, turun, bahkan berputar. Kalau lagi ngebut, hewan mungil ini mampu terbang dengan kecepatan 10 km per jam loh. Kalian tahu apa yang menyeramkan dari serangga penerbang ini? Yaitu, kalian lihat sendiri. Mereka punya sifat kanibal alias memangsa sesamanya. Oh iya, Otan sampai lupa. Jadi kenapa dong ia dinamakan dragonfly? Usut punya usut, ternyata ini berkaitan dengan cerita rakyat Rumania. Dalam cerita itu disebutkan seekor kuda milik tokoh bernama Saint George dikutuk oleh iblis menjadi seekor serangga terbang yang besar. Dalam bahasa Rumania, kata drak berarti iblis dan bisa juga berarti naga. Kemudian, dari cerita kuda yang dikutuk dan berubah jadi serangga besar tadi itulah dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai dragonfly, yang berarti kuda terbang iblis. Berbeda lagi dengan penggambaran naga di dunia timur, termasuk juga Asia. Di negara Tiongkok misalnya, naga dianggap sebagai sesosok makhluk yang bijaksana dan agung bagai dewa. Di Tiongkok, naga digambarkan menyerupai ular, bersisik, memiliki 4 buah kaki bercakar yang kuat, 2 buah tanduk di kepala, dan tubuhnya besar seperti raksasa. Oleh orang Tiongkok, naga disebut liong atau lung. Naga digambarkan mampu terbang di langit, walaupun tidak memiliki sayap. Liong dikatakan memiliki simbol kekuatan, kekuasaan, dan keberuntungan bagi orang Tionghoa. Di Indonesia, tepatnya di Jawa dan di Bali, naga juga dikenal ada dalam berbagai cerita legenda dan pewayangan.
Kata naga diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti ular kobra. Di India dan Jawa, kobra dikenal dengan nama ilmiah naja-naja. Naja adalah bentuk peralihan kata dari naga. Dalam mitologi Jawa dan Bali, naga juga dianggap sebagai sosok yang agung dan dianggap dewa. Naga dibayangkan sebagai sosok pelindung seseorang atau suatu tempat. Di candi atau pura peribadatan umat Hindu, naga banyak diukir dalam relief-reliefnya dan juga berbagai dekorasi. Naga versi Jawa ataupun Bali digambarkan hampir serupa dengan naga versi Tiongkok. Ia berbentuk panjang seperti ular, hanya saja tidak memiliki kaki dan memiliki mahkota raja. Sobat Otan yang ketiga mendapatkan sebutan Dragon Snake. Biar disebut Dragon Snake alias ular naga, jangan mengira tubuh Sobat Otan ini jumbo atau bahkan raksasa ya. Justru ia imut banget. Tuh lihat, ia bisa digenggam pakai telapak tangan. Dragon Snake ini paling besar hanya sepanjang 10 cm saja. Buat ukuran naga, ini sih mungil bingit. Sebab itulah ia diberi julukan ular sisik naga. Dalam bahasa ilmiah, ia dikenal dengan nama Xenodermus javanicus. Sobat berkulit kasar ini sebenarnya agak pemalu. Ia dikenal sebagai fosorial alias hewan yang suka menguburkan diri di dalam semak atau lumpur. Sebenarnya cukup susah menemukannya. Tapi tim Si Otan pernah sesekali menemukannya di alam liar saat liputan. Biar dianggap pemalu, tapi jangan remehkan kemampuannya ya. Biar gini-gini, ia adalah ular pemburu. Di alamnya ia berburu dan memangsa katak serta ikan kecil. Wow! Stasiun Milford! Sepertinya kita lagi ada di Eropa nih. Keretanya jadul, masih pakai lokomotif. Loh, tarantulanya jadi besar begini? Walah, ternyata keretanya cuma miniatur, teman. Semua yang ada di sini ternyata cuma figuran. Weh, Otan pikir beneran. Habis mirip banget seperti aslinya. Tuh lihat, naik-naik ke rumah. Rusuh banget sih sob. Seru banget ya kalau melihat tarantula seperti ini. Mereka unik banget. Bagus banget warnanya, biru. Pasti keturunan ningrat nih, kan berdarah biru, alias bangsawan. Ini adalah tarantula diamantina, teman. Cantik banget ya. Kalau teman-teman di rumah belum pernah tahu ada tarantula secantik ini, wajar banget kok. Lawong tarantula itu totalnya ada 900 jenis di seluruh dunia. Banyak banget kan? Untuk si biru ini sendiri ternyata ditemukan belum lama, teman, yaitu pada 2009 silam. Wah, baru banget ya. Nggak heran, informasi dan penelitian mengenai Sobat Otan yang satu ini pun masih minim. Yang jelas, tarantula ini ditemukan di kota Diamantina, sebuah kota di negara Brasil, teman. Makanya dia disebut tarantula biru Diamantina.